Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada kesempatan kali ini adalah pertemuan yang ke-7 ya. Ini kuliah yang terakhir. Minggu depan kita akan melakukan ujian tengah semester, tapi diganti dengan membuat makalah ya. Untuk tugasnya sudah saya sampaikan di Google Classroom ya. Jadi nanti membuat makalah, kemudian dikumpulkan juga melalui platform Google Classroom ya untuk 3 kelas ini. Nah, itu tugasnya nanti merangkum saja kuliah-kuliah yang sudah dilakukan pada pertemuan terdahulu. Sudah saya upload di YouTube ya, dan sudah di bawah satu tema khusus yaitu kuliah filsafat ilmu. Nanti tinggal ditambahkan kuliah yang terakhir ini ya. Nanti mungkin malam sudah bisa ditambahkan kuliah terakhir ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang struktur ilmu pengetahuan ya. Jadi ilmu itu ada struktur-strukturnya ya. Jadi diibaratkan sebuah bangunan rumah, ilmu itu bentuknya seperti piramida ya. Jadi mulai fondasinya, kemudian ada tiang-tiangnya, ada dindingnya hingga atapnya ya. Nah, kita bisa lihat pada gambar berikut. Saya share screen dulu ya. Nah, oke. Jadi bangunan atau struktur ilmu itu bisa diibaratkan seperti piramida ini ya. Kita lihat mulai dari yang terbawah hingga yang teratas. Nah, kalau kita lihat teori itu ada di puncak paling atas ya. Kemudian di bawahnya hukum, kemudian ada hipotesa, lalu hasil observasi dan persepsi sehari-hari. Nah, kita coba lihat yang di kanan ya. Jadi proses terbentuknya ilmu itu bisa melalui induksi, bisa melalui deduksi ya. Kalau berpikir dari bawah ke atas itu induksi. Kita sudah melihat apa itu induksi dan deduksi ya pada pertemuan kemarin. Jadi induksi itu penarikan hal-hal yang umum dari hal-hal yang khusus. Sebaliknya deduksi penarikan kesimpulan terhadap hal-hal yang khusus berangkat dari hal yang umum. Ya. Oke, kita lihat kembali ke sebelah kiri ya. Kita pakai coba pendekatan induksi dulu dari bawah ya. Jadi ilmu itu berangkat dari persepsi sehari-hari. Persepsi ini yang berfungsi hanya indera ya. Sekali lagi persepsi ini yang berfungsi hanya panca indera manusia. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cerap, apa yang kita rasakan, itu namanya persepsi ya. Nah, di sini di dalam tahap yang paling awal ini itu ilmu pengetahuan itu tidak ada bedanya dengan pengetahuan yang lain ya. Tidak ada bedanya dengan pengetahuan biasa. Bedanya adalah ketika dia dinaikkan ya. Ketika dia dinaikkan satu tingkat, hasil observasi itu sudah membentuk satu konsep. Jadi sudah ada peran akal di sini ya.
peran akal budi, peran pikiran, itu sudah ada. Jadi sekali lagi persepsi indrawi atau tangkapan dari panca indera itu ketika dia melibatkan akal pikiran itu namanya observasi ya. Coba kita bandingkan dengan piramida yang di kanan itu. Tingkatan kedua itu namanya observasi ya. Jadi kita melihat bukan sekedar melihat. Mengobservasi itu namanya mengamati. Ketika kita menggunakan mata kita untuk mengamati sesuatu, mengobservasi sesuatu, itu kita tidak hanya melihat dengan mata saja ya, tapi akal pikiran kita juga ikut terlibat di situ. Itu ya. Demikian juga ketika kita mendengarkan atau menggunakan panca indera yang lain ya. Ketika kita berusaha mendengarkan suatu bunyi dengan frekuensi tertentu misalnya ya, itu kita akan melibatkan akal pikiran kita. Jadi bukan hanya telinga ya, bukan hanya telinga. Demikian juga ketika kita menggunakan telinga sekaligus melibatkan akal pikiran, itu di dalam bahasa Indonesia disebut menyimak ya. Berbeda dengan sekedar mendengar. Kalau dalam bahasa Inggris kita bisa membedakan kata-kata antara hear dan listen ya. Nah, hear itu mendengar itu ya. Itu tidak melibatkan akal pikiran. Kalau listen itu mendengar atau menyimak ya. Jadi sudah melibatkan akal pikiran. Gitu ya. Jadi hasil dari menyimak, hasil dari mengamati itu ketika dinaikkan lagi itu berupa hipotesa ya atau hipotesis. Hipotesa ini apa? Hipotesa ini adalah satu konsep yang masih harus diuji kebenarannya ya. Masih harus diuji kebenarannya dengan apa? Dengan konsep-konsep terdahulu, dengan apa? Pemikiran-pemikiran terdahulu, dengan bangun keilmuan yang terdahulu ya. Kenapa? Karena kita berangkat dari bawah. Kita berangkat dari pengamatan. Kalau kita berangkat dari atas, kita mengujinya dengan fakta. Itu ya. Jadi posisi hipotesa ini di tengah. Posisi hipotesa itu di tengah. Di tengah-tengah. Nah, sekali lagi, hipotesa ini adalah pernyataan yang masih perlu dibuktikan kebenarannya. Baik kebenaran koherensi dengan mengarah ke atas ya, merujuk pada apa? Teori-teori terdahulu, konsep yang terdahulu, maupun kebenaran korespondensi ketika kita berangkat dari atas, berangkat dari teori-teori terdahulu, kita bangun hipotesis, baru kita uji dengan fakta ya, kita uji dengan pengamatan, gitu ya. Nah, karena kita tadi berangkat dari bawah ya, kita berangkat dari bawah, kemudian hipotesis ini ketika sudah teruji, dia akan membentuk satu hukumnya. Itu satu hukum. Hukum ini bukan pengertiannya bukan seperti hukum yang dipelajari dalam ilmu hukum ya, tapi hukum di dalam ilmu. Ya, hukum-hukum ini nantinya akan mendasari sebuah teori. Jadi sifatnya itu dia lebih mendasar ya, lebih fundamental dibandingkan teori ya. Misalnya apa? Hukum dalam ekonomi ya, misalnya kita mengenal ada hukum bentar, saya kok agak lupa ini.
Atau misalnya dalam fisika ada hukum Archimedes ya, hukum Archimedes ya. Itu mengatakan bahwa berat atau bobot benda itu bila diukur dengan air itu akan sama dengan volume air yang dipindahkan ya, gitu ya. Jadi bobot atau berat satu benda itu bila diukur itu sama dengan volume air. Volume air itu sama dengan beratnya, gitu ya. Misalnya apa? Kita mau mengukur apa namanya bobot satu benda, kita celupkan ke dalam air, gitu kan. Perubahan volumenya ini berapa? Misalnya 1 liter. Itu. Oh berarti berat benda ini sama dengan 1 kilogram, gitu ya. Jadi ada kesesuaian antara volume air dengan berat benda seperti itu ya. Itu hukum Archimedes. Di dalam hukum ekonomi itu ada hukum tentang kepuasan yang menurun ya. Saya lupa itu siapa pencetusnya, tapi ada seperti itu ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi satu benda ya, itu tingkat kepuasannya itu saat pertama kali itu sangat tinggi ya. Tapi kemudian kalau sudah berkali-kali itu akan semakin menurun ya. Misalnya apa ya, kita kalau haus ya minum gitu. Kalau gelas pertama wah kita merasa puas sekali ya, segar sekali, hausnya sudah berhasil dihilangkan gitu. Tapi untuk gelas kedua, ketiga itu sudah berkurang kepuasannya ya, tidak seperti gelas pertama tadi. Karena apa? Sudah tidak haus lagi kan. Apalagi kalau sampai bergelas-gelas itu. Bahkan bisa muntah karena kembung ya, karena sudah berlebihan. Nah, itu salah satu hukum di dalam ilmu ya. Dia ada hukum Archimedes, kemudian hukum ekonomi tadi, dan juga bentuk-bentuk hukum yang lain di dalam ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Nah, kemudian di puncak itu ada teori. Nah, baru setelah hukum ini teori ya. Sebenarnya dalam beberapa versi itu ada juga paradigma ya. Paradigma ini sekumpulan teori yang sama. Sekumpulan teori yang serumpun, boleh dikatakan seperti itu ya. Itu. Misalnya apa? Paradigma strukturalisme. Nah, itu teori-teori tentang strukturalisme itu berada di situ ya. Kita lihat strukturalisme itu ada Levi-Strauss, kemudian ada juga ya saya agak lupa juga itu. Kalau tidak salah sebelumnya Levi-Strauss itu siapa ya? Atau mungkin paradigma postmodernisme ya. Postmodernisme itu ada François Lyotard misalnya, ada Jacques Derrida, kemudian ada Michel Foucault itu ya. Nah, di situ rumpun-rumpun teori postmodernisme itu membentuk satu paradigma ya. Itu. Jadi paradigma itu adalah sekumpulan teori yang mempunyai satu persamaan dalam memandang satu objek gitu ya. Misalnya paradigma postmodernisme tadi ya, misalnya Derrida mengatakan segala sesuatu itu grand narasi yang dibangun oleh modernisme harus didekonstruksi ya. Jadi penekannya pada dekonstruksi modernisme gitu.
Kalau Lyotard itu dia lebih kepada memandang segala sesuatu sebagai teks ya, dan dekonstruksinya itu mencari konteks dari kumpulan teks-teks itu ya. Kalau Michel Foucault misalnya dia memandang bahwa modernisme ini adalah satu wacana kuasa yang sangat besar dan banyak terjadi relasi-relasi kuasa yang kecil-kecil di bawahnya seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk paradigma dengan teori ya. Jadi teori itu adalah satu artikulasi konsep di dalam memandang satu objek tertentu gitu ya. Nah, sekumpulan objek itu dinamakan paradigma. Nah, nanti ada mata kuliah epistemologi antropologi ya. Jadi apa paradigma-paradigma dan teori-teori yang biasa digunakan di dalam antropologi itu akan dikaji di situ ya. Jadi mengkaji paradigma dan teori-teori. Nah, mungkin di semester 1 ini ada mata kuliah teori antropologi ya. Nanti di semester 2 atau 3 itu akan dipelajari epistemologi antropologi yang mempelajari paradigma-paradigma itu. Jadi teori-teori ini sebenarnya dia masuk paradigma yang mana? Teori kan sudah dipelajari di semester 1 ini ya. Nah, itu tadi adalah ilustrasi bagaimana ketika ilmu itu bergerak secara induktif ya, dari bawah ke atas. Nah, sekarang kita lihat gerakan yang sebaliknya. Gerakan yang sebaliknya itu gerakan yang sifatnya deduktif ya. Deduktif itu sekali lagi adalah menarik kesimpulan sesuatu yang khusus dari hal-hal yang umum. Nah, kita berangkat dari teori ya. Kita berangkat dari teori. Misalnya apa? Kita mau melakukan penelitian dan kita berangkat dari teori tertentu ya. Misalnya teorinya siapa? Teorinya Emil Durkheim ya. Teorinya Emil Durkheim itu mengatakan bahwa motivasi seseorang untuk beragama atau melakukan ritual-ritual keagamaan atau peribadatan itu fungsinya adalah untuk mempererat ikatan sosial di dalam satu masyarakat gitu ya. Itu teorinya, bilang begitu. Nah, saya kurang tahu ya, Durkheim ini dia masuk ke dalam hukum apa. Tapi paradigmanya itu adalah paradigma fungsionalisme. Jadi kita mau lihat bahwa motivasi yang dilakukan manusia untuk melakukan sesuatu itu adalah berdasarkan kegunaannya atau fungsinya ya. Jadi paradigma fungsionalisme ini selain ada Durkheim itu ada Malinowski ya. Nah, mungkin nanti kalian mungkin sudah pernah dengar ya, sudah pelajari teorinya Durkheim, teorinya Malinowski ya di teori antropologi. Tapi paradigmanya nanti ya. Fungsionalisme itu nanti semester berikutnya. Nah, dari situ itu kita menyusun hipotesis ya. Kita mau lihat di masyarakat tertentu. Dari teori yang dikemukakan Durkheim di atas, bahwa motivasi seseorang atau sekelompok masyarakat di dalam melakukan peribadatan atau beragama itu motivasinya adalah untuk mempererat ikatan sosial, gitu kan. Itu kita tarik hipotesisnya bahwa masyarakat X itu mereka beragama, mereka religius itu karena untuk menjalin ikatan sosial di dalam kelompok masyarakat itu. Misalnya masyarakat di desa tertentu gitu ya. Masyarakat di desa X itu, nah itu motivasi keagamaannya ya untuk mempererat ikatan sosial di antara masyarakat desa itu. Ya. Itu hipotesis. Kita harus menguji pernyataan itu dengan apa? Dengan melakukan observasi. Pergi ke sana, ke desa X itu, dan mengamati
bagaimana mereka melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan ya. Jadi mereka kalau mengadakan ritual apa gitu kita amati. Jadi kita bukan sekedar melihat ya, mengamati itu kita libatkan juga akal pikiran kita, terutama konsep atau teorinya Durkheim ini. Itu kita lihat cocok tidak sebenarnya apa yang dilakukan oleh masyarakat di desa X itu sesuai tidak dengan apa namanya teorinya Durkheim ini. Nah, dari observasi itu ya apa namanya unsur-unsurnya itu kan persepsi ya, persepsi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Tapi persepsi ini sekali lagi dia harus diletakkan di dalam kerangka konsep atau kerangka teori ya. Jadi misalnya nanti kalau kalian sudah menyusun skripsi ya di dalam apa namanya skripsi itu ada bangun kerangka teori atau kerangka konseptual. Nah, tugasnya apa? Fungsinya apa kerangka teori atau kerangka konsep ini? Supaya kita di dalam melakukan observasi itu terfokus ya, terfokus dalam kerangka teori apa yang mau kita gunakan itu ya. Di sini kita bicara tentang teorinya Durkheim tadi. Ya, kita mengamatinya itu dalam kerangka teori itu. Kita tidak mengamati hal-hal yang lain ya. Jadi bagaimana mereka bercocok tanam, misalnya itu masyarakat agraris, atau bagaimana mereka apa namanya melakukan penghidupan ya, mencari nafkah, profesinya apa itu nggak kita lihat. Kenapa? Karena itu berada di luar kerangka teori itu ya, seperti itu. Nah, itulah fungsinya kerangka teori, dia membatasi observasi. Membatasi observasi supaya apa? Persepsi yang kita terima itu dia tidak, persepsi itu kan penerimaan indrawi ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar ya. Itu tidak apa namanya menyebar ya, pergi kemana-mana gitu. Dia terfokus. Fokus pada apa? Fokus pada kerangka teori yang menjadi acuan kita. Itu ya. Jadi secara deduksi itu menarik kesimpulan dari yang khusus tadi, masyarakat di desa X tadi, berangkat dari sesuatu yang umum. Yang umum itu teorinya Durkheim tadi, dia mengatakan bahwa semua masyarakat, ya semua masyarakat di seluruh dunia ini, itu motivasinya untuk beragama, itu adalah untuk memperkuat ikatan sosial. Nah, kita ambil satu bagian kecil, ya desa X itu tadi ya. Nah, dari observasi yang kita lakukan, kita bisa mengafirmasi atau menegasikan teori. Artinya menolak atau menerima teori itu ya. Oh, ternyata di desa X itu masyarakat beragama bukan untuk mempererat ikatan sosial gitu kan. Mereka beribadah sendiri-sendiri misalnya seperti itu. Mereka melakukan apa ritual itu sifatnya individual sendiri-sendiri. Oh, berarti teorinya Durkheim ini dia tidak berlaku di desa X itu. Tapi kalau ada ritual yang komunal ya, yang seluruh masyarakat desa itu terlibat dan mereka mempunyai kepentingan yang sama dan apa namanya itu tidak akan bisa dilaksanakan kalau beberapa anggota masyarakat desa itu tidak datang gitu, dan ada kewajiban moral bagi seluruh masyarakat desa itu untuk menghadiri ritual itu ya. Bahkan orang-orang desa itu yang sudah pergi keluar dari desa itu kalau ada ritual itu sebisa mungkin dia harus pulang kembali ke desanya untuk mengikuti ritual itu. Nah, berarti itu teorinya Durkheim benar gitu ya. Ikatan sosial kelompok masyarakat desa itu diperkuat dengan adanya ritual-ritual peribadatan ya. Itu.
Misalnya apa? Desa X ya, desa X yang agraris, mayoritas masyarakatnya petani, gitu kan. Misalnya ada ritual panen raya. Ya, kalau ada panen raya itu semua orang desa itu hadir di situ untuk melakukan apa semacam puji syukur gitu kan, karena panennya berhasil. Nah, orang-orang desa itu yang dia pergi dari desa itu, katakanlah merantau ke luar desa, misalnya ke kota, dan dia tidak lagi bekerja sebagai petani, tetapi dia merasa terikat oleh desanya ketika ada ritual panen raya itu, meskipun dia bukan lagi petani ya, dia sudah tinggal di kota, entah pekerjaannya apa, tapi dia masih punya ikatan sosial dengan desa itu, dengan masyarakatnya yang agraris itu. Maka dia pulang kembali ke desa itu untuk mengikuti ritual panen raya. Nah, itu berarti teorinya Durkheim ini itu benar gitu ya, diafirmasi karena desa X yang kecil itu tadi itu dia melakukan sesuatu seperti yang dikatakan oleh Durkheim bahwa ikatan sosial satu masyarakat itu diperkuat dengan ritual-ritual keagamaan. Nah, jadi begitu ya. Ini sekali lagi struktur ilmu kita kaji pergerakannya mulai dari bawah ke atas secara induktif dan dari atas ke bawah secara deduktif ya. Jadi apa namanya struktur ilmu itu dia dinamis ya. Dinamis dalam arti operasionalnya itu selalu terjadi pergerakan ya, baik dari atas ke bawah secara deduktif maupun dari bawah ke atas secara induksi. Itu ya. Jadi semua ilmu, sekali lagi semua ilmu itu akan mempunyai bangun seperti ini ya. Jadi semua ilmu itu pasti ada teorinya, ada hukumnya, ada hipotesisnya, dan satu lagi sebenarnya ada paradigma ya. Ada paradigma ketika ada teori-teori yang satu rumpun gitu ya. Terutama ini dalam ilmu-ilmu sosial ya. Kalau dalam ilmu-ilmu eksakta ya mungkin paradigma ini tidak terlalu menonjol ya, karena karakteristik dari karakteristik dari ilmu alam mungkin kan dia perbedaannya mungkin bisa dipetakan dengan lebih jelas daripada ilmu-ilmu sosial. Jadi sekali lagi ini seluruh ilmu baik ilmu alam maupun ilmu sosial itu selalu mempunyai bangun seperti ini ya. Dan sekali lagi dinamikanya selalu bergerak baik secara induktif maupun deduktif. Oke, begitu ya. Jadi itu inti kuliah pada sore hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan atau komentar. Sambil saya bagikan link absennya ya. Sambil diisi absennya, silakan kalau ada pertanyaan atau komentar bisa disampaikan langsung atau melalui chat diketik, silakan. Oh ya, yang belum bergabung ke dalam Google Classroom, silakan bergabung ya. Karena tugasnya nanti dikumpulkan lewat Google Classroom ya, dan saya sampaikan juga lewat Google Classroom. Oke, silakan kalau ada pertanyaan atau komentar.
Sambil diisi absennya ya. Itu link absennya sudah saya anukan. Oh, masuk di waiting room ya. Oke. Oke, sudah ya. Oke, ini ada pertanyaan. Kapan suatu teori hukum menjadi paradigma hukum? Ini bukan teori hukum dan paradigma hukum ya, tapi teori dan paradigma saja. Teori, paradigma, dan hukum itu satu yang berbeda. Nah, hukum itu sifatnya lebih mendasar dari teori ya. Teori itu apa? Hukum itu menjadi dasar terbentuknya teori-teori yang lebih khusus sifatnya. Jadi hukumnya lebih umum ya. Kemudian paradigma itu adalah sekali lagi kumpulan teori ya, kumpulan teori. Paradigma itu kumpulan teori. Kumpulan teori yang mempunyai karakteristik yang hampir sama atau mirip ya, itu. Jadi paradigma itu terdiri dari beberapa teori itu yang serumpun. Misalnya apa tadi? Ada paradigma fungsionalisme. Fungsionalisme sebagai paradigma itu melihat bahwa motivasi yang dilakukan oleh satu masyarakat itu adalah berdasarkan manfaat atau fungsi yang menjadi tujuan gitu ya. Tadi dikatakan teorinya ada Durkheim, ada Malinowski ya, misalnya dua di antaranya itu. Durkheim itu lebih melihat pada sisi agama ya. Jadi agama itu sebenarnya fungsinya memperkuat ikatan sosial. Tapi kalau Malinowski itu lebih pada sisi ekonomi. Manfaat-manfaat ekonomi yang menjadi motivasi di dalam masyarakat gitu ya. Itu. Jadi sekali lagi paradigma itu adalah kumpulan teori-teori yang hampir sama atau yang mirip ya, yang karakteristiknya itu hampir sama di dalam memandang satu objek tertentu. Tuh. Sementara kalau hukum itu sifatnya dia lebih mendasar ya. Jadi hukum itu akan melahirkan paradigma kalau dia bergerak ke atas ya. Atau hukum itu mendasari paradigma dan paradigma itu dia sifatnya lebih mendasar dari teori itu ya. Jadi kalau diibaratkan seperti rumah yang di bawah itu piramida yang di bawah itu sifatnya sebagai penopang struktur di atasnya ya. Jadi hukum itu menopang paradigma, paradigma menopang teori begitu ya. Seperti itu. Jadi perbedaannya adalah sifat mendasarnya itu. Jadi hukum itu lebih mendasar daripada paradigma, paradigma juga lebih mendasar daripada teori seperti itu. Kalau sifatnya sifat keumumannya, maka hukum itu lebih umum, kemudian paradigma lebih khusus ya, dan teori itu yang paling khusus gitu. Itu ya. Oke, ini ada lagi. Apakah sebuah teori jika terbukti kebenarannya sudah bukan teori lagi? Justru teori itu akan semakin kuat ya. Misalnya apa? Teorinya Durkheim itu sampai sekarang masih digunakan karena ternyata banyak masyarakat di dunia
ya itu agama itu salah satu fungsinya adalah memperkuat ikatan sosial gitu ya. Itu motivasi orang untuk beribadah ya. Terkadang itu motivasinya motivasi sosial gitu kan. Misalnya apa? Ya ini kasus mungkin juga dalam agama Islam ya. Dalam agama Islam itu orang yang dalam tanda kutip agak malas-malasan untuk sholat gitu ya. Tapi ketika ada orang yang mengajak sholat berjamaah di masjid, dia motivasinya menjadi lebih kuat. Nah, itu banyak terjadi. Artinya ketika bersama-sama atau bersama dengan orang lain, itu dia motivasi untuk beribadah itu menjadi lebih kuat gitu kan, dibandingkan dia motivasi dari dirinya sendiri gitu. Itu banyak terjadi dan mungkin di agama lain juga begitu ya. Nah, jadi kalau teori itu ketika dia istilahnya itu diuji ya, dia terbukti masih berlaku, maka teori itu akan tetap berlaku, tetap kuat ya, tetap kuat. Tapi ketika teori itu di beberapa keadaan ya, jadi kita mengenal ada konteks ya, teori itu kan ada konteksnya. Konteks teori itu timbul itu misalnya di mana? Kalau Durkheim itu menelitinya pada masyarakat aborigin di Australia. Itu khusus ya, tapi dia menarik kesimpulan bahwa karakter semua masyarakat itu seperti itu. Tapi mungkin ada masyarakat-masyarakat tertentu yang motivasi keagamaannya itu bukan untuk memperkuat ikatan sosial. Kalau itu ada, berarti di masyarakat itu teori Durkheim tidak berlaku, gitu ya. Misalnya apa? Sekarang ya, misalnya umat Islam sedang merayakan Maulid Nabi gitu. Motivasi misalnya orang-orang untuk ikut perayaan Maulid Nabi misalnya, itu karena oh ya dia bersama-sama gitu kan. Tapi ada nggak yang merayakan Maulid Nabi itu sendiri-sendiri itu? Itu mungkin jarang sekali ya. Nah, kalaupun ada ya itu di situ berarti teori Durkheim ini nggak berlaku. Gitu. Saya masyarakat di desa X itu, oh dia lebih suka beribadahnya itu melakukan ritualnya itu sendiri-sendiri saja. Maka ya teori Durkheim tidak berlaku di situ. Jadi gitu ya. Jadi ada teori itu dia berlaku pada konteks tertentu dan pada konteks yang lain dia mungkin tidak berlaku. Tapi secara umum mungkin teori itu masih berlaku ya, termasuk teorinya Durkheim itu tadi ya. Itu. Oke, ada lagi? Ya, yang absen sudah 80 lebih ya. Yang hadir 97. Yang belum absen silakan absen. Kemudian sekali lagi yang belum masuk di Google Classroom supaya masuk di Google Classroom ya, bergabung di Google Classroom. Karena tugasnya saya sampaikan di Google Classroom dan nanti dikumpulkan juga lewat Google Classroom ya.
Oke, ini ada pertanyaan lagi. Apakah teori berlaku di ilmu pasti? Misalnya ilmu apa ini? Matematika, fisika, astronomi, dan lain-lain. Ya, ada ya teori fisika ada kan? Kita lihat ada di matematika ada teori Pitagoras kan? Teori Pitagoras itu yang sudah sangat lama tentang segitiga itu kan? Segitiga siku-siku ya. Bahwa panjang sisi miring itu sama dengan penjumlahan kuadrat dari dua sisi yang lain kan gitu. Itu teori dalam matematika ya. Mungkin ada teori-teori juga yang lain, tapi saya kurang hafal. Kemudian ada oh ya, di fisika ada hukum gravitasi Newton ya. Hukum gravitasi Newton itu kan segala sesuatu itu pasti akan tertarik ke bawah itu, jatuh ke bawah karena gravitasi bumi itu kan. Dan gravitasi itu berbanding lurus dengan massa benda atau berat ya. Jadi semakin berat benda, gaya yang diderita akan semakin besar ya. Kemudian teori-teori juga banyak sekali ya. Teori relativitas Einstein ya misalnya, itu dalam fisika. Saya lupa detailnya itu, yang rumusnya E sama dengan mc kuadrat itu. Kalau tidak salah, kalau satu benda itu dijalankan dengan kecepatan cahaya, maka energinya itu akan akan mereduksi masanya atau bagaimana. Detailnya saya lupa. Tapi itu salah satu teori dalam fisika kan, teori relativitas Einstein itu. Dan kemudian banyak lagi teori-teori yang lain, saya kurang hafal juga. Astronomi kita mengenal ada teori Big Bang ya, teori ledakan besar, teori nebula, teori kabut ya, tentang asal usul alam semesta gitu kan. Jadi teori Big Bang itu, alam semesta itu dulunya satu gumpalan padat yang besar gitu, kemudian dia meledak, kemudian menjadi bintang-bintang, menjadi planet, menjadi yang lain-lain gitu kan. Nah, itu ya, jadi semua teori, semua ilmu itu pasti ada teorinya di situ. Kenapa? Teori itu dia sebagai puncak dari ilmu, artinya dia sebagai sebagai satu artikulasi konsep tertinggi di dalam ilmu. Gitu. Bangunan ilmu itu kan seperti piramid tadi, dia menduduki puncak ya. Jadi puncaknya konsepsi manusia atau pemahaman manusia terhadap satu objek itu di dalam ilmu itu wujudnya adalah teori itu ya. Jadi semua ilmu itu pasti ada teorinya. Lalu apa lagi? Apa dampak jika penilaian deduktif dan deduktif digunakan secara bersamaan? Ya, pada prakteknya itu digunakan secara bersamaan. Pada prakteknya itu digunakan secara bersamaan. Misalnya apa? Ketika tadi saya contohkan kita melakukan penelitian, ya kita berangkat dari teori, itu kan berangkat dari atas ya. Kita melakukan secara deduktif. Tapi ketika kita melakukan observasi, itu kita juga bergerak ke atas. Kita pakai kerangka teori. Teorinya tadi sebagai kerangka yang membatasi bahwa observasi kita itu tidak kemana-mana. Itu kan kita selalu bergantung kepada teori yang posisinya ada di atas ya. Jadi di dalam aktivitas ilmiah ya, baik penelitian terutama penelitian ya, itu induksi dan deduksi itu selalu dipakai secara bersamaan bergantian ya. Seperti itu. Jadi selalu selalu gerakannya atau dinamikanya itu bergantian dan bersamaan gitu ya. Itu. Karena ya kita melakukan observasi itu pasti didasarkan oleh teori-teori atau konsep-konsep sebelumnya. Dan juga
ketika kita mempelajari teori, pasti kita mau mengkontekskan atau mendeduksikannya kepada contoh-contoh masyarakat tertentu, gitu kan. Itu kalau dalam ilmu sosial ya, khususnya antropologi itu pasti kita mau melihat ini konteksnya apa. Gitu. Jadi selalu itu bergerak, gitu ya. Selalu bergeraknya bersamaan dan bergantian. Nah, ini ada beberapa jenis hukum agama, hukum akal, hukum adat. Nah, saya katakan tadi ya, hukum di sini bukan berarti hukum secara apa yang dipelajari dalam ilmu hukum, hukum yang mengikat sebagai aturan, bukan itu ya. Hukum di sini maksudnya hukum dalam struktur ilmu itu adalah dia merupakan satu konsep yang sangat mendasar yang menjadi landasan struktur di atasnya. Jadi dia menjadi landasan paradigma dan teori. Begitu ya. Sekali lagi, ini bukan hukum agama, bukan hukum adat ya. Bukan hukum yang sifatnya mengikat seperti aturan, bukan. Tapi hukum yang merupakan konsep sebagai landasan bangunan ilmiah di atasnya atau struktur ilmu di atasnya. Hukum di sini itu akan melandasi paradigma dan melandasi teori, gitu ya. Jadi mungkin bisa dibedakan ya, bukan hukum agama bahwa ini halal, ini haram, bukan itu. Tapi kita lihat hukum Newton ya. Hukum Newton tentang gravitasi itu akan mendasari teori-teori tentang gravitasi di atasnya, termasuk teorinya Einstein ya. Teori Einstein itu kan dia itu berdasarkan gravitasinya Newton. Gravitasi Newton salah satu hukumnya berkata bahwa semakin besar berat benda, semakin besar pula gaya gravitasi yang dia alami atau dia derita. Jadi benda misalnya dijatuhkan dari atas, semakin berat bendanya, itu semakin besar gaya gravitasi yang dia alami. Dia derita. Jadi kalau benda yang makin berat itu makin cepat jatuhnya ke bawah. Nah, di sini mendasari teori relativitasnya Einstein, kalau benda itu diperlakukan dengan atau dijalankan dengan kecepatan cahaya, masanya ini itu akan menjadi tidak berpengaruh. Jadi mau dia berat mau ringan, itu gaya gravitasi sudah tidak berpengaruh. Jadi hukum gravitasi ini tetap dia mendasari teori-teori di atasnya. Itu ya, yang dimaksud hukum di dalam ilmu itu. Sekali lagi bukan hukum agama, hukum adat atau hukum positif atau apa yang dia sifatnya aturan yang mengikat kehidupan sosial. Bukan itu ya. Sekali lagi harus dibedakan ini. Oke. Oke, seberapa penting sebuah paradigma dalam menentukan sudut pandang seseorang. Nah, paradigma itu kan kumpulan teori ya. Paradigma itu sifatnya masih umum. Masih umum. Sementara kalau perspektif itu dia lebih berpengaruh pada fokus kajian tertentu ya. Semakin sempit perspektifnya atau sudut pandangnya, maka fokusnya itu akan semakin sempit ya. Nah, perspektif atau sudut pandang itu adanya di dalam objek subjek pengetahuan yang kita kaji pada pertemuan ketiga atau keempat kalau tidak salah. Bagaimana perspektif ini diandaikan sebuah lensa ya. Sebuah lensa gitu kan. Perspektif ini sangat umum gitu. Perspektif ini sangat umum. Nah, ketika sudah menjadi ilmu, nah disitulah ada ada tingkatan-tingkatannya tadi seperti sebuah bangunan itu tadi. Itu ya.
Jadi semua bangunan ilmu ini itu ada di dalam satu perspektif keilmuan tertentu ya. Itu. Sampai perspektifnya antropologi dia fokus kepada kebudayaan. Ya bangunan ilmunya itu apa namanya? Dia fokus pada kajian-kajian tentang kebudayaan manusia gitu. Jadi perspektif itu sangat umum sekali ya. Boleh dikatakan ilmu ini adalah hasil atau produk dari perspektif itu. Jadi piramida ilmu itu adalah hasil dari cara pandang subjek terhadap objek itu. Hasil dari perspektifnya itu. Jadi boleh dikatakan perspektif ini kan alat ya, alat. Kemudian ilmu ini adalah hasilnya, produknya. Itu ya. Jadi paradigma sebagai bagian dari ilmu secara keseluruhan itu adalah hasil dari sudut pandang atau hasil dari perspektif gitu. Oke, gitu ya. Jadi mungkin dibedakan wilayah. Sekali lagi perspektif atau sudut pandang itu adalah wilayah hubungan antara objek dengan subjek yang menghasilkan ilmu. Nah, yang kita bahas ini sekarang adalah hasilnya. Ilmu itu sebagai hasil pandangan kita terhadap objek itu seperti apa? Hasilnya itu ada strukturnya ya, ada tingkatan-tingkatannya seperti itu. Oke, ada lagi? Oke, yang belum absen silakan absen. Semua sudah mengakses Google Classroom ya. Jadi sudah tahu semua tugasnya ya. Kalau yang mau bertanya tentang tugasnya juga boleh. Tapi ya tanyanya yang itu masa tanya apa tugasnya ditulis tangan atau diketik. Wah, hari gini masih tanya begitu. Diketiklah. Masa kalian mau tulis tangan baru difoto. Dikumpulkannya lewat Google Classroom, kalian mau ketik gimana? Di situ saya sampaikan tugasnya 4.000 sampai 5.000 kata ya. Itu kalian kalau menulis tangan gimana kalian mau hitung jumlah kata-katanya. Oke, ini ada lagi. Mengapa hipotesis masih harus diuji kebenarannya? Ya karena hipotesis itu adalah tahapnya masih di tengah-tengah. Masih harus diuji lagi ya. Kalau kita berangkat dari atas secara deduktif, kita berangkat dari teori. Teori ini harus diuji kebenarannya dengan fakta. Faktanya itu sesuai tidak dengan teori. Jadi kita uji secara korespondensi ya. Itu. Kalau kita terima hipotesis itu sebelum diuji, maka kita tidak tahu teori ini benar atau tidak. Teori ini diperlakukan sebagai hipotesis ya. Kita lihat faktanya. Faktanya mendukung atau tidak terhadap teori. Kalau mendukung, oke, berarti terbukti benar. Tapi kalau tidak mendukung, ya berarti teori ini belum benar tidak benar 100%. Artinya ada konteks-konteks tertentu yang
teori ini tidak berlaku, gitu ya. Demikian juga ketika kita berangkat secara induktif ya, misalnya kita melakukan apa namanya di dalam ilmu-ilmu alam melakukan percobaan ya, misalnya apa? Kita mau kita apa namanya mengemukakan hipotesis, misalnya ya hewan atau tumbuhan diberi apa namanya hewan ya misalnya diberi pakan tertentu di dalam peternakan itu, dalam ilmu peternakan, diberi pakan tertentu, ini akan meningkatkan berat badannya. Jadi diberi apa misalnya diberi zat-zat tertentu itu akan meningkat berat badannya. Nah ini harus diuji. Ya dikasih pakan itu selama beberapa hari gitu kan, meningkat nggak berat badannya? Ternyata tidak meningkat. Oh berarti apa namanya hipotesis kita bahwa zat ini bisa meningkatkan berat badan secara cepat itu tidak berlaku kalau berat badannya nggak segera naik, gitu kan. Tapi kalau apa dia segera naik, oh berarti hipotesis kita benar. Jadi itu ya fungsinya menguji hipotesis itu ya untuk memperoleh kebenaran yang kuat, gitu, yang sahih, yang valid. Jadi orang tidak akan ragu-ragu lagi bahwa oh ternyata hipotesis yang saya katakan ini benar. Gitu. Karena apa? Oh ini faktanya sudah teruji seperti itu ya. Begitu ya. Jadi sekali lagi kita kan mau membuktikan kebenaran, bukan mencari ya, bukan mencari, membuktikan kebenaran. Jadi menguji hipotesis itu adalah membuktikan kebenaran. Hipotesis itu kan dari kata hipo dan tesis. Tesis itu kan pernyataan ya. Hipo itu dia masih di bawah. Tingkatannya di bawah artinya apa? Belum terbukti kebenarannya. Kalau sudah diuji, sudah terbukti benar, baru dia menjadi tesis, gitu ya. Dia menjadi tesis. Itu sudah teruji kebenarannya, sudah bisa dikatakan ini benar. Gitu. Itu ya. Jadi itu fungsinya menguji hipotesis. Oke, ada teori Dair mengatakan manusia berasal dari kera. Harun Yahya mengatakan manusia bukan berasal dari kera. Wah ini sekali lagi teori Darwin itu teori evolusi Darwin. Ya. Teori evolusi Darwin itu dia tidak mengatakan manusia berasal dari kera, tidak. Tapi makhluk hidup itu berevolusi, gitu ya. Makhluk hidup itu berevolusi. Sebelum kera itu ada makhluk hidup yang awal ya. Ada yang lebih awal dari kera. Misalnya apa? Kalau tidak salah tikus ya, tikus dan lain-lain itu. Jadi gerak evolusi itu bukan apa namanya, bukan mengatakan bahwa yang di bawah itu menjadi asal-usul yang di atas, bukan. Teorinya Darwin itu kan survival of the fittest, itu kan. Yang survive itu makhluk hidup yang dia bisa paling cocok dengan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan yang sangat ekstrim itu yang paling cocok, yang bisa beradaptasi itu manusia. Makanya manusia menduduki posisi yang tertinggi, gitu kan. Di atasnya manusia sudah tidak ada lagi. Di bawahnya manusia bukan kera, tapi manusia itu kan spesiesnya Homo sapiens ya. Di bawahnya itu manusia purba, Homo erectus. Kenapa Homo erectus punah? Ya karena tingkat adaptasinya tidak sebagus Homo sapiens, gitu. Gitu ya.
teori Darwin ini diakomodasi oleh ilmu-ilmu sosial, termasuk antropologi, yang mengatakan bahwa masyarakat itu juga berevolusi. Ya. Masyarakat itu berevolusi. Masyarakat berevolusi. Kalian sudah belajar kan teori antropologi kan? Ada Darwin di situ. Ada evolusi. Paradigma evolusionisme. Nah, itu kan. Itu ada teori Darwin di situ. Masyarakat itu berevolusi gitu. Berkembang ya dari yang masyarakat primitif, kemudian masyarakat barbar, sampai masyarakat modern sekarang. Tapi apakah bisa dikatakan masyarakat modern berasal dari masyarakat primitif? Enggak ya. Toh masyarakat primitif boleh dikatakan sampai sekarang menurut kategori itu masih ada. Gitu. Tergantung apa? Tergantung lingkungannya. Gitu. Lingkungan-lingkungan yang mendukung masyarakat primitif ya dia masih tetap survive. Tapi di lingkungan masyarakat modern, dia sudah tidak survive lagi. Di perkotaan misalnya. Indikator masyarakat modern itu kan kota-kota besar ya, masyarakat urban. Gitu. Jadi sekali lagi, teori evolusi itu tidak mengatakan bahwa sesuatu yang di puncak itu berasal dari di bawahnya, itu enggak. Tapi dia berkembang menuju sesuatu yang lebih adaptif terhadap lingkungan yang semakin kompleks, itu ya. Jadi evolusi itu pergerakan dari yang sederhana menuju yang kompleks, itu ya. Kalau manusia berasal dari kera, toh sekarang kera juga masih ada, gitu kan? Kenapa kera itu nggak punah? Kera berasal dari tikus, toh juga tikus masih ada, gitu kan? Tapi lingkungan ini loh yang apa namanya? Lingkungan ini yang dia semakin berubah, semakin kompleks, dan manusia ini itu yang paling adaptif dengan segala macam lingkungan. Manusia ini dia bisa hidup di gurun pasir yang sangat panas hingga di iklim yang sangat dingin di kutub. Itu ada manusia. Tapi hewan-hewan kutub tidak bisa hidup di luar kutub. Beruang kutub dia mati kepanasan ya kalau dibawa ke lingkungan yang selain kutub. Demikian juga onta yang dia biasa hidup di gurun pasir, dia mati kedinginan kalau dibawa ke daerah yang iklimnya dingin ya. Itu. Tapi manusia dia ada di mana-mana. Kera, tikus tidak ada di kutub ya. Tapi manusia ada. Jadi lingkungan yang semakin kompleks, yang semakin bisa menyesuaikan diri itu hanya manusia. Makanya dia menduduki puncak evolusi, gitu ya. Jadi sekali lagi bukan manusia itu berasal dari kera. Coba baca bukunya Darwin on the Origin of Species. Tidak ada sama sekali mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Ya. Coba kalian cari bukunya. Judulnya On the Origin of Species ya, bukunya Darwin itu. Oke. Lagi. Apakah paradigma politik tradisionalisme masih relevan dalam konteks modern? Maksudnya gimana ini? Saya kurang tahu ya paradigma politik itu seperti apa. Tapi kalau boleh dikatakan bentuk pemerintahan ya, bentuk pemerintahan yang apa namanya, yang tradisional masih boleh dikatakan ada unsur-unsur feodalisme masih relevan ya, mungkin masih relevan ya, masih relevan. Tapi itu lebih pada akomodasi ya, akomodasi dari sistem pemerintahan yang lebih besar. Misalnya apa? Negara mengakomodasi komunitas-komunitas adat ya. Jadi pemerintahan di wilayah adat itu dibiarkan menurut tradisinya dan adatnya, tidak dipaksakan dalam bentuk pemerintahan yang
secara lebih tinggi menurut negara dipaksakan di situ, itu enggak ya. Jadi lebih kepada akomodasi. Karena kalau dipaksakan mungkin masyarakat di situ merasa kurang cocok gitu ya. Komunitas-komunitas adat misalnya dia lebih terikat pada adat istiadatnya daripada aturan-aturan formal hukum positif, misalnya seperti itu, maka ya dia diakomodasi sebagai wilayah-wilayah komunitas adat. Ya banyak sekali ya yang termasuk dalam komunitas adat ya. Di Indonesia ini kalau di Sulawesi itu masyarakat Kajang misalnya. Terus di Sumatera ada masyarakat Mentawai, Nias, kemudian ya banyak lagi. Tapi itu sifatnya lebih akomodatif ya. Kalau itu diterapkan di tingkat yang lebih tinggi mungkin nggak relevan ya. Tapi kalau di tingkat yang istilahnya lingkupnya itu ya komunitas adat atau desa adat ya itu masih relevan dan sifatnya lebih akomodatif. Tidak mungkin pemerintahan di desa adat misalnya dibawa ke tingkat yang lebih tinggi di tingkat kecamatan atau kabupaten ya. Itu akan susah karena sistemnya itu sudah tidak sesuai lagi gitu ya. Itu. Jadi sekali lagi konteksnya itu tadi bentuk pemerintahan yang tradisionalis itu sesuainya di tingkat-tingkat komunitas adat saja. Kalau dibawa ke tingkat tinggi sudah tidak relevan gitu ya. Oke. Apa lagi nih? Bagaimana kedudukan teori dan paradigma dalam sosial? Ya itu tadi ya, paradigma itu adalah kumpulan teori. Paradigma terdiri dari beberapa teori yang hampir sama. Sifatnya lebih mendasar dari teori. Oke. Oke, manusia ini sebenarnya gini ya. Kita harus membedakan wilayah agama dengan wilayah ilmu ya. Wilayah agama dengan wilayah ilmu itu harus kita bedakan. Masalah manusia pertama adalah Adam dan Hawa itu kan ajaran agama ya. Sementara kalau ilmu itu kita mengandalkan akal pikiran dan didukung dengan fakta. Nah, coba kalau dikaji secara ilmiah ya, kita masuk sudut pandang ilmu di dalam pernyataan agama. Kalau manusia pertama itu Adam dan Hawa, faktanya apa? Kuburannya di mana Adam dan Hawa itu? Itu kan kita mencari fakta itu harus ada sesuatu yang bisa kita lihat, kita raba, ya, ada materialnya. Di mana kuburannya Adam dan Hawa sebagai manusia pertama? Sampai sekarang kan tidak tahu di mana kan? Itu ya. Sementara manusia purba itu fosilnya ditemukan di beberapa tempat ya, termasuk di Indonesia itu ada fosil-fosil manusia purba yang Homo erectus ya, sebelum Homo sapiens. Manusia sekarang kita ini kan Homo sapiens gitu ya. Oke. Jadi sekali lagi wilayah agama dengan wilayah ilmu itu berbeda. Kalau kita bicara manusia pertama Adam dan Hawa, itu kita tidak bicara secara ilmiah. Kita berbicara melalui keimanan, keyakinan. Saya yakin Adam dan Hawa itu manusia pertama karena itu di dalam kitab suci disebutkan seperti itu. Dan ajaran keagamaan saya mengatakan begitu. Tapi di dalam ilmu Anda bisa. Tidak ada faktanya, mana kuburannya Adam dan Hawa itu. Kalau dia sebagai manusia pertama. Kalaupun sudah ketemu kuburannya, ada fosilnya, kita tes DNA-nya kan gitu. DNA-nya sama nggak dengan DNA kita?
fosil manusia purba itu sudah dites DNA-nya, ternyata dia berbeda. Makanya spesiesnya berbeda. Dia Homo erectus. Kita ini Homo sapiens. Itu kalau dari sudut pandang ilmiah, ya. Dari sudut pandang ilmiah. Kalau dalam agama kan, Adam dan Hawa itu kan dulu diciptakannya di surga, terus turunkan di bumi. Loh, ngapain? Kan kita mau mengkaji kehidupan di bumi. Kan? Surga itu kan bukan urusan ilmu. Toh. Kenapa? Faktanya nggak ada loh. Surga itu di mana sih, bentuknya seperti apa? Secara fakta kan tidak ada. Tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rabai, tidak bisa kita cerap dengan indera itu. Gitu ya. Jadi harus dibedakan sekali lagi mana wilayah agama yang berdasarkan keimanan, sekali lagi keimanannya. Dan wilayah ilmiah yang berdasarkan akal pikiran dan fakta. Sekali lagi dua landasannya ya. Ilmu itu. Akal pikiran saya tidak cukup. Harus ada faktanya. Itu ya. Jadi ini tidak bisa diperdebatkan karena wilayahnya beda. Ya. Sekali lagi, yang wilayahnya berbeda tidak bisa diperdebatkan karena tidak bisa diperbandingkan. Itu ya. Oke. Oke, ada lagi? Silakan. Oke ya, sudah absen semua ya. Ya baik, kalau tidak ada, mungkin bisa kita akhiri ya. Jadi sekali lagi, ini adalah kuliah yang terakhir. Nanti minggu depan adalah pengumpulan tugasnya. Jadi deadline atau tenggat waktu terakhir pengumpulan tugas itu hari Rabu minggu depan tanggal 27 Oktober ya. Diharapkan nanti semua sudah masuk semua tugasnya di Google Classroom ya. Nanti kalau ada yang lain bisa disampaikan lewat grup saja ya. Oke, kita akhiri kuliah sore ini. Terima kasih.